Dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, sesungguhnya kubur itu memiliki penyempitan jika ada seorang yang selamat darinya. Niscaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'az. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'az juga tidak selamat dari himpitan kubur. Cuma setelah itu dibuka lagi oleh Allah rahmatnya, kecuali orang-orang kafir. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi bersabda, jikalau ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat. Akan tetapi sungguh kubur telah disempitkan dengan sangat sempit. Kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ini kita sampaikan ini ada dasar-dasar semua dari Quran dan hadis. Jadi bukan ngarang-ngarang. Imam As-Suyuti berkata bahwa Abu Qasim As-Sa'di berkata, tidak ada yang selamat dari himpitan kubur, baik orangnya soleh atau tidak soleh. Cuma perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus menerus untuk seorang kafir. Adapun orang-orang yang beriman mendapatkan keadaan seperti ini ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya. Kemudian dikembalikan menjadi lapang untuknya. Jadi penyempitan itu nanti sing ngerepes awak niku nek wong iman terhindar. Nek wong kafir terus menerus sampai remuk. Itu keterangan hadis seperti itu. Jadi maksud dari penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kubur tersebut. Jadi jeblong ngeten ini balik sampingnya nyempit. Mepet ngeten nggih. Bertemunya dua sisi samping kubur tersebut menyempit pada jasad si mayit. Kalau kita lihat kuburan, saya kan sering melihat itu begitu. Jadi obahnya tidak ada, sedikit sekali. Tapi kalau sistem miring itu memang masih ada geraknya. Tapi kalau sudah di bawah itu sudah tidak bisa. Itu dapat dicepit sampai bumi. Hakim At-Tirmidzi berkata, sebab penyempitan ini adalah bahwa tiada seorang pun kecuali ia telah melakukan sebuah dosa. Ya, tadi uangnya mesti melakukan dosa. Nabi Adam itu dosa ya. Tapi dosanya diampuni. Nah kita apalagi kita mesti dosa. Maka diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya, kemudian rahmat Allah menghampirinya. Itu kondisi diterangkan dalam hadis. Nanti orang-orang itu seperti itu. Demikian pula penyempitan untuk Sa'ad bin Mu'az lantaran meremehkan masalah kencing. Kencing ini bahaya. Mana kencing ini kudu sing tuntas temenan. Biasanya kalau pakai teori-teori itu pakai dehem ya orang lanang, enggak tahu perempuan. Dehem itu bisa tengah akhirnya asalnya tidak keluar bisa keluar. Harus bersih memangnya. Itulah ajaran Islam itu kebersihan luar biasa. Sampai di Cina itu orang kagum ya. Kagum dengan orang-orang Islam. Kebersihannya luar biasa. Kalau orang-orang Cina itu di Cina yang ceritanya. Ngoyo sak mungkin. Ya. Masih panen buah-buah yang ngoyo sak mungkin mriku. Wong Islam tidak. Kencing hilangkan kencingnya, jangan sampai ada sisa, jangan sampai ada najis. Luar biasa. Ini promosi Islam juga di sana. Ya karena juga banyak orang meluk Islam karena hal-hal seperti sepele begitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Demikian pula penyempitan untuk Sa'ad bin Mu'az lantaran meremehkan air kencing tadi. Itu lihat di dalam kitab Hasyiatas Suyuti.
Nah sekarang apa pertanyaannya dalam kubur? Di dalam Quran disebutkan yusabbitullahu alladzi amanu bil qauli sabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Jadi ketika orang itu dibangkitkan di kubur, diberi pertanyaan, orang beriman itu jawabnya bisa. Memang kafir tidak bisa, munafik tidak bisa, walaupun dikasih bocoran soal. Ya dikasih bocoran soal lah. Engko nek kowe ditakoni karo malaikat, man rabbuka sapa? Pangeranmu jawaban Allahu Rabbi. Dikasih bocoran nih. Lah mboten saged. Nek wong beriman dikasih keteguhan ngucap itu lancar. Ini diterangkan Quran ini. Maka disebutkan Allah meneguhkan iman, meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi orang kafir itu nanti kalau ditanya, sopo Tuhanmu, sopo agamamu, sopo nabimu, mereka jawab, toh. Orang iman dikasih kemudahan oleh Allah, lancar. Jawabnya persisnya waktu di dunia itu, nak meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang boleh, yang hanya Allah saja yang disembah, selainnya tidak dibolehkan. Itu mantap dijawabkan. Dari Barok bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, ia akan berpikir, ia akan berekrar sebagai mengucap bahwa tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dijawab lancar nih. Masih ketika bocoran soal iso dewi, karena dimudahkan oleh Allah. Kalau disulitkan ya tidak bisa, masih kalau kerpean di mana sakit. Karena penasi ini. Maka inilah tafsir ayat tadi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh dalam menghidupkan, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kok ini dunia ya sudah lancar dengan keyakinannya itu, di kuburan pun juga lancar. Ini kondisi di kuburan ya. Di dalam kubur akan ditanya siapa Robmu. Rob itu Tuhan ya. Dimana Rob itu dengan ilah itu beda. Kalau Rob itu pemelihara. Pemelihara alam ini Allah. Makanya nek wong rabi, nek wong nikah jenenge rabi. Nah, rabi itu sebagai pengatur di dalam rumah tangga. Nek wong Jawa ngarani rabi. Pertanyaannya, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa namanya, dan siapa nabimu. Ini diriwayatkan oleh Irmidzi. Akhirnya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit atau salah satu seorang dari kamu sudah dikuburkan, ia datangi oleh dua malaikat. Malaikat ini siji, rupane ireng kali biru. Metene. Malaikat itu rupane biru, situ ireng. Salah satunya namanya Mungkar dan yang lainnya namanya Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah
dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu, kemudian kuburannya diluaskan 70 kali 70 hasta. Jadi ini orang beriman itu jawab itu gampang, teguhkan pendiriannya. Nah malaikat jawab, aku ya seru, nek jawabmu kaya ngono. Tak durunge seru aku, kaya ngono. Tapi dites, tapi tetap dikon jawab. Nah, karena bisa jawab dengan lancar itu, maka kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Hasta nu sak pinten ya? Sak depong ini ini. 70 kali 70. Berarti pinten 49. 490. Diberi penerangan dan dikatakan tidurlah, dikengken turu. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Lu sing mati lo jadi mau oleh ngandani keluarga ini. Lalu keduanya berkata, karena tadi tidurlah, sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya kembali dari tempat tidurnya tersebut. Nah ini nerangno kondisi-kondisi sudah mati. Kita kan belum pernah mati semua gitu. Jadi ini dituduhi oleh Allah kayak. Kemudian berikutnya adalah meninggalnya orang munafik. Orang munafik itu orang Islam, tapi asli katanya nggak seneng di Islam. Tapi ini Islam, sholatnya gak cangkep, pokoknya nggak seneng dengan Islam. Ciri-cirinya banyak, tapi kita nggak ngomong itu dulu. Kita lihat bagaimana orang munafik ketika meninggal dunia. Apabila yang meninggal adalah munafik, ia menjawab, aku dengar orang-orang mengatakan itu, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Ketika diberi pertanyaan oleh malaikat tadi, kalau orang-orang beriman jawabnya komplit tadi, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi orang munafik bilangnya tidak. Ngomong biar yang ngomong ngono. Aku pun mengikutinya, tapi saya nggak ngerti. Orang munafik itu. Nah, keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Malaikatnya ngomong, aku seru akan biar ngomong ngono. Nah, dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan dia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Jadi dia merasakan azab terus-menerus sampai Allah membangkitkannya kembali dari tidurnya itu. Itu orang-orang munafik. Kemudian kita lihat jawaban yang teguh dari orang beriman ketika ditanya di dalam kubur. Al-Masudi berkata dari Abdullah bin Mekhorik, dari bapaknya, dari Abdullah, ia berkata, sesungguhnya seorang mukmin jika meninggal dunia, ia akan didudukkan di kuburnya, ia akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Maka Allah akan menguatkan orang-orang beriman itu untuk menjawab. Ia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Niki nek wong sing beriman. Dimudahkan, diteguhkan. Lalu Abdullah membacakan firman Allah dalam Quran surat 14 ayat 27. Sing artinya sudah saya sebutkan tadi, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Ini gambaran beberapa orang yang ketika dalam kubur itu begitu kondisinya. Ini orang yang umum. Tapi yang bukan umum beda lagi. Misalnya orang mati syahid. Orang mati syahid beda. Orang mati syahid itu sebenarnya nggak pakai dimandikan. Berlumuran darah itu tidak apa-apa, akan menjadi minyak wangi darahnya. Bahkan orang yang mati syahid itu jangan dianggap mereka itu mati. Dalam Quran surat 3 ayat 169 dikatakan oleh Allah, wala takunu, jangan kamu mengatakan lima yuktalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengatakan bahwa orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Maka menjenengan lihat itu banyak kadang-kadang mayit itu seberang-berang tahun yuwoto. Kadang kuku itu yang dawa. Kadang tapi rata-rata mesti dimakan oleh bumi. Tapi ini saya tidak bisa begitu. Hidup. Apalagi orang-orang yang masih hafal Quran. Wudu jasad ini. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Perbedaan mayit-mayit yang biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu di dalam tahun baru ini kan masuk tahun baru nih, tahun baru Hijrah. Tahun baru Hijrah itu adalah hitungan tanggal itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Hitungannya ikut bulan, bukan ikut matahari. Nah, kalau tahun baru ini seyogianya kita tuh evaluasi diri. Ini diperintahkan oleh Allah. Bukan tahun baru sebenarnya. Kapan saja. Begini bunyi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi wis iman dengan takwa. Derajat takwa itu lebih tinggi daripada iman. Nah, orang kalau takwa itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Nah, kalau kita berpegang prinsip ini, kita dengan orang itu tidak boleh minder. Masih wong sugih derajat kaya apa? Tak perlu minder. Karena kita lebih mulia kalau kita orang beriman. Kalau kita orang takwa lebih mulia. Walaupun mereka kaya raya, coba kita lihat bagaimana namanya korun itu. Kurang apa? Sugih gak karu-karuan. Tapi hina di sisi Allah. Nah, kita harus pegang itu supaya kita punya prinsip, punya harga diri. Lalu Allah sampaikan lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan dalam memperhatikan, siapa yang disuruh memperhatikan? Nafsun. Nafsun itu pribadi kita. Hendaklah pribadi-pribadi kita memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Disuruh memperhatikan apa yang telah kita kerjakan kemarin itu untuk mempersiapkan hari esok, untuk mempersiapkan hari sesudah mati ini. Ditanyakan oleh Allah, ini artinya apa? Kita disuruh memeriksa. Banyak sekali yang diperiksa, terutama masalah tauhid. Aku itu mengesahkan Allah,
yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, yang diajarkan cuma satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah saja, jangan menyembah selain Allah. Kita tiap hari juga sudah mengatakan ikrar tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu kalimat-kalimat tauhid itu. Tapi syariatnya beda. Syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Adam beda. Kalau sekarang panjangan nikah dengan saudara kandung dosa. Tapi zaman Nabi Adam pahala. Lu kalau pahala kewajiban nikah dengan saudara kandung, logikanya tidak ada orang. Orangnya baru anaknya Nabi Adam. Nah, mau dinikahkan dengan siapa? Itu syariat, sehingga beda. Ya, terutama tauhid kita perhatikan, kita evaluasi, apakah tauhid kita masih bercampur dengan kesyirikan. Nah, kalau kita berbuat syirik, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain syirik lima yasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini evaluasi. Karena kita kematian itu tidak tahu ya kapan kita mati. Kadang-kadang sing tua ya gak mati-mati, sing cino mati. Maka rahasia. Umpama dituturi mati, kan dino iki mati. Wah, kata karuan pelabakan disingit ya Allah. Maka hal seperti ini perlu kita evaluasi. Lalu pandangan keagamaan misalnya, pandangan keagamaan ini penting karena seseorang yang melakukan aktivitas dalam beragama itu dikarenakan pahamnya. Kalau panjangan memahami sholat tidak wajib, panjangan tidak akan sholat. Kalau panjenengan memahami sholat itu wajib, maka panjenengan akan sholat. Jadi aktivitas keagamaan kita ini ditentukan oleh paham keagamaan kita. Maka mengevaluasi keagamaan ini jadi penting juga. Kalau beberapa bulan yang lalu itu atau tahunnya, Pondok Al Zaitun di Jawa Barat itu menganggap siapa yang tidak masuk kelompoknya itu dianggap kafir. Nah, kalau paham seperti ini, akhirnya orang dianggap kafir tadi artinya dihalalkan, boleh dirampok, boleh dipijuk, boleh di macam-macam. Kan bahaya. Ya. Nah, paham seperti ini, bagaimana jawabnya? Mereka menggunakan Quran. Qurannya kayak apa? Qurannya ada dalam surat Kasr ayat 6. Bahwa harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan tadi disebut harta fai. Dia bawa Quran. Kalau kita nggak paham juga nggak bisa jawab. Tolak-tolak kita. Bawa Quran misalnya. Maka saya beri bocorannya, jawabnya begini. Pondok Al Zaitun tadi tidak memahami bahwa kafir itu ada dua. Ada kafir yang harbi, kafir yang boleh diperangi, ada kafir zimmi yang tidak boleh diperangi. Kafir zimmi itu kafir yang pasif, tidak mengganggu umat Islam. Nah, tapi kafir yang harbi, kafir yang selalu mengganggu umat Islam, membuat fitnah, membuat macam-macam. Nah, ini tidak bisa bedakan mereka. Pokoknya kafir diantar promo, hartanya halal gitu. Ini kan bahaya. Nah, makanya perlu pemahaman-pemahaman ini. Apalagi kalau panjangan nanti saya hadapkan dengan satu kenyataan, entah bisa jawab entah enggak. Islam itu kayak apa sih? Islam itu sebenarnya karena paham kita itu tidak menyeluruh. Memahami Islam itu tidak menyeluruh sebagaimana apa yang dimaksud dalam Quran. Rata-rata paham kita itu kan 5 item.
Zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Di luar itu bukan Islam. Itu pahami kita. Ya. Makanya ketika kita mengetahui bahwa Islam itu kayak apa, hanya kan bisa terkejut. Karena Islam itu juga menyangkut urusan-urusan negara, urusan perang damai, urusan memilih pemimpin, urusan pidana. Itu ada semua diatur oleh Islam dan itu wajib diterapkan. Tapi kalau kita terapkan itu, kita mendapatkan masalah. Kita akan berhadapan dengan undang-undang negara. Kan begitu. Kalau tidak kita terapkan, kita melanggar Islam. Jadi ini maju ya soro, mundur ya soro, maju kenek, mundur kenek. Nah ini dibutuhkan ilmu juga. Karena kalau sudah seperti itu, yang terjadi apa? Orang itu yang terjadi adalah menyembunyikan agama atau memilih-milih ayat. Nah dua persoalan ini dilarang oleh Allah. Nah ini kan sulit. Ini agak sedikit mikir memangnya. Nah itu yang saya alami sehingga orang-orang yang banyak tidak bisa menjawab akhirnya diam, tidak menyampaikan agama itu apa adanya. Nah pertanyaannya bagaimana kita menjadi orang muslim yang baik ini yang tidak melanggar undang-undang, dan bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Oh penting ini. Ini kalau bisa menjawab sebenarnya membantu pemerintah, juga membantu kita semua. Berat ini. Nah selama ini kita pura-pura gak ngerti bahwa Islam itu seperti itu karena kita nggak bisa beri jawaban, akhirnya diam. Nah, saya bisa beri jawaban itu semua supaya kita tidak melanggar aturan Islam dan tidak melanggar aturan warga negara. Kita pakai hukum kias. Beneras tadi. Timbu kita betul. Mbon nggih. Oh, iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi yang penting karek gonge, Mas.